nama saya Baik Nabila Isnia Ahmad. Saya Baik Sabrina Sudayanti. Saya Mustika Yuanjani. Saya Ahmad Resi Kurniawan. Di sini kami akan menjelaskan sistematika pembuatan akta pendirian PT. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistematika atau apa saja sih yang ada dalam akta pendirian PT. Nah, pertama itu ada judul akta. Nah, dari akta yang kami buat ini dia berjudul pendirian PT Makmur Jaya Sentosa. Nah, adapun pihak-pihaknya yang menghadap oleh notaris ini ada 3 pihak. Ya, ini pertama ada Bapak Budi Wijaya, terus yang kedua ada Ibu Rohuyati, dan yang ketiga ada Bapak Haryanto. Nah, yang selanjutnya itu pernyataan kesepakatan untuk mendirikan PT. Di sini tiga penghadap ini dia setelah sepakat dan mufakat untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan nama PT Makmur Jaya Sentosa yang berkedudukan di Kota Mataram. Selanjutnya ada jangka waktu pendirian PT. Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas dan dimulai sebagai badan hukum sejak tanggal pengesahan oleh Kemenkumham. Yang selanjutnya adalah maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Adapun tujuan pendirian PT ini adalah bergerak dalam bidang perdagangan, jasa, pembangunan, dan industri. Nah, modal dasar ini dia berjumlah 5 miliar rupiah dan terbagi atas 5.000 saham. Masing-masing saham bernilai 1 juta rupiah. Nah, dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebesar 25% atau sejumlah 1.250 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar 1.250.000.000 rupiah telah disetor penuh oleh pendiri dengan rincian sebagai berikut. Pertama, ada Bapak Budi Wijaya telah menyetor sejumlah 750 juta rupiah berupa uang tunai. Yang kedua, Ibu Rohuyati yang telah menyetor sejumlah 300 juta rupiah berupa uang tunai. Yang ketiga oleh Bapak Haryanto yang telah menyetor 200 juta rupiah berupa uang tunai. Selanjutnya, sistematika selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sistematika yang selanjutnya, yaitu saham. Saham ini berada di pasal 5, dan di mana semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah saham atas nama, sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham perseroan. Yang di mana perseroan ini hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pemilik dari satu saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham perseroan. Yang dimana setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada anggaran dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang selanjutnya yaitu berada dalam pasal 6, yaitu pengganti surat saham, yang dimana dalam hal surat saham rusak atau tidak dapat dipakai lagi atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan kepada direksi perseroan dengan menyerahkan bukti surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai lagi. Hal surat saham hilang atas permintaan tertulis dari yang berkepentingan direksi perseroan dapat mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan hilang tersebut tidak berlaku lagi terhadap perseroan. Yang selanjutnya yaitu pemindahan hak atas saham, yaitu berada dalam pasal 7, yang dimana pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan, yang dimana dokumen pemindahan hak atas saham harus memenuhi peraturan di bidang pasar modal yang berlaku di Indonesia tempat saham perseroan dicatatkan. Yang selanjutnya yaitu rapat umum pemegang saham atau RUPS yang berada dalam pasal 8, yaitu tempat pemanggilan dan pimpinan RUPS. RUPS itu wajib diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia, yaitu dapat diadakan di tempat kedudukan perseroan, tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama, yaitu yang ketiga ibu kota di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama perseroan.
provinsi tempat kedudukan bursa efek di mana saham perseroan dicatatkan. Nah, pengumuman penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan cara fisik ataupun elektronik. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham dilakukan oleh direksi paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat tanggal, waktu, tempat, dan di ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS. RUPS dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS. Selanjutnya yaitu quorum, hak suara dan keputusan RUPS. Quorum kehadiran dan quorum keputusan RUPS untuk mata acara yang diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pasal 9. Selanjutnya yaitu perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ditetapkan oleh RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan sah dalam RUPS. Yang selanjutnya yaitu penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, dan pembubaran yang terdapat dalam pasal 11, yang dimana pengindahan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, maka penggabungan, peleburan, pengambil alihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar perseroan dinyatakan pilot, perpanjangan jangka waktu berdirinya perseroan, dan pembubaran perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah saham dengan hak suara yang sah. Sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya tadi. Yang dimana ada di pasal 12 itu tentang direksi. Yang dimana pasal ini intinya mengatur tentang direksi itu pemimpinan operasional PT dipilih RUPS bertanggung jawab menjalankan perusahaan dan bisa diberhentikan jika melanggar atau tidak mampu menjalankan tugasnya. Lalu ada di pasal 13 yaitu tugas dan wewenang direksi, yang dimana intinya pasal ini membahas tentang direksi menjalankan kegiatan perusahaan dan bertanggung jawab penuh atas manajemen sehari-hari. Lalu ada di pasal 14 yaitu rapat direksi, yang dimana pasal ini membahas tentang direksi harus rutin rapat untuk pengambilan keputusan penting dan mencatat secara formal. Lalu ada di pasal 15 tentang Dewan Komisaris, yang dimana pasal ini intinya membahas komisaris adalah pengawas internal perusahaan yang memastikan direksi bekerja sesuai aturan. Lalu ada di pasal 16 tugas dan wewenang Dewan Komisaris, yang dimana pasal ini membahas tentang komisaris bertugas menjaga tata kelola perusahaan tetap berjalan baik dan intervensi saat perlu. Lalu ada pasal 17 yang dimana pasal ini membahas tentang rapat Dewan Komisaris, yang dimana pasal ini membahas tentang komisaris harus aktif mengadakan rapat untuk pengawasan dan evaluasi direksi. Sekian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sistematika akta pendirian PT. Pada pasal 18 rencana kerja merupakan dokumen yang memuat tujuan, strategi, program, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Isi umum dari rencana kerja tersebut, visi dan misi daripada perusahaan, tujuan tahunan, program kerja, anggaran, rencana anggaran pendapatan dan belanja. Selanjutnya tahun buku periode akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan dan kegiatan daripada perusahaan, biasanya 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
tetapi bisa berbeda tergantung dengan kebijakan perusahaan. Fungsi dari tahun buku menentukan batas waktu pelaporan keuangan dan acuan evaluasi dari kinerja perusahaan. Dan pasal 18 ada laporan tahunan. Laporan tahunan merupakan berisi atau yang menyajikan hasil pelaksanaan kegiatan dan kinerja perusahaan selama tahun buku tertentu. Isi daripada laporan tahunan, laporan realisasi rencana kerja, laporan keuangan, neraca rugi atau laba, arus kas, laporan pengurus dan pengawas, evaluasi dari capaian kinerja, rencana kerja ke depan. Tujuannya dibuat laporan tahunan untuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, anggota pemegang saham, dan transparansi akuntabilitas. Pada pasal 19 penggunaan laba dan pembagian dividen. Penggunaan laba merujuk pada bagaimana keuntungan bersih yang diperoleh oleh suatu perusahaan, terutama koperasi atau perusahaan, dialokasikan atau dimanfaatkan setelah tahun buku terakhir. Tujuan adanya penggunaan laba meningkatkan kesejahteraan anggota atau pemegang saham, menjamin kelangsungan usaha, menyediakan dana cadangan perusahaan, mendukung kegiatan sosial atau pengembangan perusahaan tersebut. Dan pembagian dividen, sedangkan pembagian dividen merupakan bagian integral dari akta tersebut. Dividen adalah pembagian laba bersih kepada para pemegang saham setelah dikurangi kewajiban dan cadangan sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 20 penggunaan cadangan. Penggunaan cadangan pada akta pendirian perseroan terbatas merujuk pada sebagian laba bersih yang disisihkan untuk tujuan tertentu, khususnya untuk cadangan wajib sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Tujuan dari penggunaan cadangan dalam akta pendirian adalah menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan umum pada pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas, memberi dasar hukum bagi pengelolaan laba dan menentukan mekanisme dan batasan penggunaan dana cadangan. Pada pasal 21 ketentuan penutup. Dalam ketentuan penutup adalah bagian akhir dari anggaran dasar yang dimuat dalam akta pendirian PT yang berfungsi untuk menegaskan keberlakuan anggaran dasar, menutup dokumen secara hukum, memberi dasar legal jika ada ketentuan di luar anggaran dasar. Fungsi utama dari ketentuan penutup adalah untuk mengantisipasi kekosongan hukum, memberi fleksibilitas agar anggaran dasar mengikuti perubahan hukum tanpa harus diubah setiap waktu, menyatakan tanggal berlakunya ketentuan tersebut. Dalam pasal 22, klausula addendum. Klausul addendum atau perubahan akta adalah bagian yang memuat perubahan terhadap isi akta pendirian atau anggaran dasar, baik karena perubahan nama PT, perubahan modal, perubahan susunan direksi atau komisaris, perubahan maksud dan tujuan perusahaan, penyesuaian dengan regulasi. Sekian, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.